menurut Bible. Nabi Isa atau Nabi Yesua dengan Yesus yang kalian sembah itu adalah oknum yang berbeda. Ini harus kita pahamkan. Baik menurut Bible maupun menurut Al-Quran. Jadi Nabi Isa dengan Tuhan Yesus itu adalah oknum yang berbeda. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Coba kita lihat nih, kita coba lihat. Di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Pengakuan Yesus sendiri menerangkan dirinya sebagai apa? Sebagai utusan Allah, utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia menyatakan dirinya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku bukan pendusta. Aku tidak menambah, aku tidak mengurangi. Itu kata Yesus. Itu kata Isa. Itu kata Isa. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 8:42, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Banyak hal yang kemudian dia sampaikan. Barang siapa yang mendengarkan aku, dia tidak mendengarkan aku, tapi mendengarkan dia yang telah mengutus aku. Tiba-tibanya, begitu terangkat ke langit, ya, begitu terangkat ke langit, kata Al-Quran, barrafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allah azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana untuk melaksanakan itu. Sebagaimana yang diterangkan oleh Yesus sendiri, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Di mana itu? Di Lukas 24 nomor 44 dan juga di dalam Matius 16. Subhanallah. Jadi sekarang mari kita lihat tolak ukurnya. Markus 8:31 Yesus dibunuh. Markus 9:31 Yesus dibunuh. Markus 10:34 diolok, dihinakan, direndahkan, diludahi, disesah, dibunuh. Markus 15 nomor 19 Yesusnya dipukul bagian kepalanya lalu diludahin. Markus 15 nomor 24 direbutkan pakaiannya, ya, artinya dia ditelanjangi di situ. Markus 15:34 dia teriak ditinggalkan kemudian oleh Tuhannya. Lukas 22 nomor 63 Yesus dihinakan dan dipukuli. Ini perlakuan-perlakuan seperti ini kemudian itu tidak akan menjama Isa Al-Masih. Menurut Al-Quran, yang disalib itu adalah orang yang durhaka, kan gitu ya. Yang disalib itu adalah pelaku dosa. Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan itu juga diterangkan di dalam kitabnya Yahudi. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Begitu juga pengakuan Paulus sendiri, Galatia 3 nomor 13. Yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Al-Quran, Torah, dan surat Paulus mengatakan hal yang sama. Yang disalib adalah orang yang dikutuk. Muncul Kristen belakangan mengatakan yang disalib itu adalah Nabiullah, Rasulullah yang datang mengajarkan jalan kebenaran hidup di tengah-tengah Bani Israel.
Sehingga ada tertulis dalam 2 Korintus 5:21, Roma 5 nomor 8, Roma 5 nomor 6, 1 Korintus 15 nomor 3, 1 Petrus 2 nomor 24, 1 Petrus 3:18, bahwa Yesus mati terkutuk untuk menanggung dosa-dosa Kristen. Nah, ini yang kita ingin tahu. Dari Kristen kok ada ilmu kayak begini? Dari mana Kristen tahu berdasarkan surat-surat Paulus bahwa Yesus mati terkutuk untuk orang-orang Kristen? Ini ajaran dari mana ini? Karena setahu saya belajar, baik Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi, Tuhan meminta kurban persembahan penebusan dosa itu hanya hewan, binatang. Tak pernah manusia. Yang minta manusia sebagai pendamai itu hanya dewa Molok. Sedangkan agama Kristen melalui surat-surat Paulus, dosa-dosa Kristen itu dihapus oleh Yesus. Yesus yang mana ini yang menghapus dosa ini? Yesus yang mana ini? Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi kah? Atau Yesus lain? Yesus lain yang datang kepada Paulus dengan membisikkan, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Yesus inikah yang menanggung dosa Kristen? Yesus siapa ini yang datang membisik-bisik ini? Sampai Paulus dibisikin, sampai Paulus bisa nulis 13 buku. Ini Yesus yang mana ini? Yesus palsu, Paman. Ya, mungkin Saudari Mary bisa menanggapi atau ada yang lain? Oke, terima kasih Bang Zuma, Umi Rifa. Jadi kenapa saya pertanyakan soal siapa yang dikatakan saudara-saudara Muslim itu yang disalibkan itu yang menyerupai Nabi Isa? Karena memang sebagian teman-teman Muslim itu dia langsung mengklaim bahwa itu adalah Yudas Iskariot sendiri. Nah, makanya saya selalu katakan memangnya ada data bahwa itu memang Yudas, karena Bang Zuma tadi jelaskan bahwa tidak ada kesinambungan antara cerita di mana Isa Al-Masih itu datang ke penulisan Al-Quran, karena itu berbeda sangat jaraknya sangat jauh. Al-Quran nanti ditulis di abad ke-67 seperti itu, sedangkan Nabi Isa sangat jauh jaraknya dengan penulisan Alkitab. Tetapi mengapa saudara-saudara Muslim rata-rata mengatakan bahwa yang menyerupai itu adalah Yudas, seperti itu. Dia katakan seperti itu. Tapi saya sudah dengar di penjelasannya hari ini. Terima kasih Bang Zuma untuk pencerahannya. Iya. Oke, silakan Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Ada Pak Pendeta Suat. Ya, Pak Pendeta Suat. Saya silakan Pak Pendeta. Selani Pak Pendeta Suat. Baik. Oke, Kak Mary menyimak dulu ya antara Pak Pendeta dengan Bang Zuma. Silakan Pak Pendeta. Oke, Baik, terima kasih. Saya mendengar yang disampaikan saudaraku Zuma. Itu sesuatu hal yang narasinya itu dongeng sebenarnya. Karena kita harus lihat rekonstruksi peristiwa orang-orang yang hadir pada waktu peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Itu ada rasul-rasul yang lain, yaitu Rasul Petrus. Bahkan di dalam catatan Injil Matius pasal yang ke-27, itu ada upaya untuk mengaburkan mengenai peristiwa kebangkitan Yesus oleh sejumlah orang-orang ahli Taurat untuk membayar para prajurit Romawi untuk menyebar berita bohong bahwa mayat Yesus telah dicuri. Jadi peristiwa mengenai kematian Kristus di atas kayu salib itu peristiwa penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Apa Bang Zuma tahu ini? Tahu. Saya udah tamat kalau itu Pak Pendeta. Tamatnya bagaimana? Jangan sampai sekolah salah. Keturunan Hawa, keturunan Adam akan bermusuhan dengan keturunan iblis sampai kiamat. Tidak ada hubungannya dengan Yesus di situ, Bang. Keturunan di situ dia keturunan perempuan. Yes. Semua manusia yang ada ini adalah keturunan laki-laki. Siapakah keturunan perempuan itu? Di dalam iman Kristen, satu-satunya keturunan perempuan itu ialah Yesus Kristus. Dia tidak diperanakan melalui laki-laki. Roh Kudus. Anda harus banyak belajar berarti Pak Pendeta. Berarti Anda yang kurang belajar Bang Zuma. Oke, saya kasih dalil Bung. Yohanes 3 nomor 8. Berapa? Yohanes 3 nomor 8.
Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yesus lahir dari roh Allah. Tiap-tiap orang yang lahir dari roh Allah. Berarti bukan cuma Yesus yang lahir dari roh. Oh, itu salah. Pengertiannya tidak begitu. Masih Itu kurang? bicara tentang dilahirkan kembali. Bagaimana manusia bisa terlepas dari ikatan kegelapan. Oke, kalau begitu Anda silakan berselancar ke Kejadian 6 nomor 3. Kejadian berapa? 6 nomor 3. Lancar terus kita ya. Iya, harus gitu. Kita harus menyampaikan kepada jemaat. Ya, silahkan. Iya, silakan. Kemudian Elohim berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Ya, bagaimana? Gimana? Apakah cuma Yesus yang merupakan roh Allah saja atau semua manusia? Di dalam bahasa Ibrani, Iya, itu silakan. ada kata nepes dan ada kata ruah. Iya, silakan. Di situ Ya, dikatakan jadi ruah. ketika kita bicara tentang roh di situ, itu berbicara tentang sesuatu yang spiritual. Jadi tubuh jasmani manusia bisa mati, tetapi mengenai kehidupan roh, kehidupan spiritual manusia tetap eksis. Iya, apa masalahnya? Yesus Ya, pun tidak ada demikian masalah. ada. Makanya Iya. di Yohanes 3 dibilang, engkau harus dilahirkan kembali. Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Justru itu yang menjadi majas. Itu metafora itu. Kalau yang dijadikan yang ada di Kejadian 6 nomor 3 itu seirama dengan pengakuan Yesus dalam Yohanes 3 nomor 34. Tidak tepat, itu tidak tepat. Oh, nggak bisa Bang, karena itu adalah ucapan janji Yesus. kepada Hawa. Itu ucapan Yesus sendiri. Itu janji kepada Hawa. Yesus Ya. menyatakan itu kepada siapa? Itu Yesus- janji kepada Hawa. Dengar, Sedangkan di Yohanes 3, Yesus menyatakan itu kepada siapa? Yesus menyatakan kepada siapapun yang dikaruniai roh Tuhan dengan tidak terbatas. Dalil. Loh, dari mana Anda tahu? Dalil. Saya bacakan Dalilnya dalilnya. mana? Oke, saya bacakan. Sebab Itu siapa dari yang maksud diutus? hipotesa. Sabar saudara. Iya, Sebab oke. siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Itu di mana? Maksud itu konteksnya di mana? Yohanes 3 nomor 34. Nah, tadi Yohanes 3 ayat 6. Nah, sekarang Yohanes 3 nomor Di 34. dalam penafsiran. Ini saya Dari tidak butuh konteks. penafsiran, saudara. Tidak butuh penafsiran. Ini ucapan Harus Yesus. penafsiran. Kenapa Dalam- bisa? Dalam Apa membangun dasarnya? keyakinan, di dalam Coba. Kristen, itu Coba. objektif, konstruktif, dan semua Coba punya Anda, metode coba tafsir yang Anda. benar. Oke, baik. Sekarang tolong tunjukkan perintah menafsirkan di dalam Bible. Satu data aja, kalau ada. Saya turun sekarang ini kalau ada, silakan. Betul. Ya, Kalau silakan ada turun, tunjukkan. Saudaraku turun. pendeta, tolong tunjukkan. Saya turun kalau ada perintah untuk Iya, menafsirkan. betul. Kalau ada turun, Iya, silakan. berarti ada kamu kalah. Iya, saya kalah. Silakan. Ya, 2 Timotius. Itu ucapan siapa? Nah, sebentar, jangan Itu ucapan siapa. Anda tadi minta ditunjukkan. Itu ucapan siapa? Anda ini. Itu ucapan 2 siapa? Timotius, Itu ucapan pasal siapa? 2. Iya. Sebentar. Pelan-pelan. 13, Oh, 22, bukan. 11. Tenang saja, tenang. Iya, silakan. 2 Timotius pasal 2 Iya. ayat 15. Oke, silakan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Mana kata exegomai di situ atau exegesis yang mana? Tunjukkan ke saya. Jangan Anda membual di hadapan saya, jangan membual. Memilah firman Saudara, kebenaran. Di saudara. dalam bahasa aslinya itu ortososmenta. Oh, salah. Kalau Anda dengar. Kalau Benar, Anda mengatakan benar. pemberitaan ortotomeo, itu tidak ada hubungannya dengan exegomai. Coba Anda baca dalam Yohanes 1 nomor 18. Siapa yang berhak untuk mentafsirkan firman Tuhan? Yang berhak mentafsirkan tentang Tuhan hanya Yesus. Yohanes berapa? 1:18. Karena ini. Anda sembarangan kutip ayat Alkitab. Oh, nggak bisa. Saya kalau menghadapi pendeta, level saya harus naik. Saya nggak bisa menghadapi pendeta dengan level jemaat. Ya, nggak masalah. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan. Yohanes Silakan. 1 apa? Yohanes 1 nomor 18, silakan.
Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tidak Allah. ada seorang pun. Jadi gimana menafsir? Tidak ada seorang pun Ya, yang maksudnya menafsir mentafsirkan itu hanya Allah. Coba Anda baca. Kata menafsirnya di mana? Exegomai. Hah? Exegomai. Baca. Exegomai di mana? Sebentar, saya lihat bahasa aslinya. Sebentar. Ya, silakan. Sebentar, Ini masih ya. perlu belajar, Bapak ini, saudara kita ini masih perlu banyak belajar. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anaknya yang ada di pangkuan Bapak, dialah yang mentafsirkan. Oke, Pak Pendeta harus banyak belajar nih. Daftar jadi murid Bang Suma boleh, nggak apa-apa, gratis. Ini ada nih datanya. Oh, Bang Suma dilawan. Oh. Exegomai. Apa artinya? Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Exegomai, menceritakan, menerangkan, menyatakan, memperlihatkan. Ya begitu dong. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, kemudian percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada penafsiranmu sendiri. Oh, Bang Suma dilawan. Pak Pendeta harus rajin-rajin belajar. Nah. Belajar. Saya lagi lihat leksikon ini. Iya, silakan. Kalau Anda memahami kata beina dalam bahasa Ibrani, Anda harusnya malu mentafsirkan pernyataan-pernyataan yang ada di Bible itu sendiri. Saya saja sebagai orang Muslim nih, malu ketika ada seorang pendeta mampu menafsirkan tapi dia tidak mengerti kata beina dalam bahasa Ibrani. Silakan Anda tertawakan diri Anda. Silakan, Bang. Silakan. Waduh, parah ini, Pak. Silakan Anda tertawakan diri Abang. Silakan. Pendeta bayaran Olan. Indikatif middle yang merujuk kepada siapa? Silakan. Yohanes 1 nomor 18 Anda masih bisa bantah? Ya itu. Apa? Silakan, Bang. Silakan. Saya masih memberikan kesempatan kepada Anda untuk tidak berbicara tentang tafsir. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Bicara mengenai tafsir. Jelas sekali di situ dikatakan exegomai. Saudaraku Juma, Anda yang salah. Banyak orang salah menafsir surat-surat Paulus seperti yang diingatkan di dalam. Saya ulang lagi, siapa yang punya hak untuk menafsir? 16. Jadi ada orang yang salah memahami surat-surat Paulus, memutarbalikkan untuk kebinasaannya. Jadi Yohanes 1:18 tidak ada sedikit pun hubungan dengan tafsir. Anda ngarang. Enggak gitu cara belajarnya, Bang. Enggak gitu. Ya. Coba saudaraku Suma, Anda yang tidak paham cara belajar. Anda yang tidak paham. Saudara. Begitu. Sekarang kalau saya tanya kata yang tadi saudara sebutkan, yang saudara sebutkan. Silakan. Coba saudara diklensikan di dalam bahasa Yunani. Coba saudara diklensikan. Diklensi apa itu? Itu kata apa dan diklensinya bagaimana? Silakan. Ya. Kalau saudara paham Alkitab. Kan sudah dijelaskan di sana bahwa cuman Yesus lah yang kemudian yang mentafsirkan. Tidak yang bahasa Yunani tadi. Tidak, saya mau ikutin. Bahasa Yunani tadi. Exegomai kan? Ya, itu. Ya, kata apa itu? Exegomai itu adalah kata yang mentafsirkan. Itu bahasa Yunani. Dialah yang diklensi kata. Anda paham diklensi kata tidak? Tidak. Apa itu? Apa? Itu kata kerja dalam bentuk aorist. Ya. Ini sudah disadur sedemikian rupa, udah dipahamkan sedemikian rupa. Tidak ada orang yang mampu. Kata kerja aorist middle. Aduh, gimana dong? Indikatif yang menyatakan bahwa yang kayak gitu itu sudah terjadi dan dibicarakan kepada orang tersebut. Bapak Pendeta, saudara saya masuk memahami Alkitab, sayang sekali. Kak Mariati, Pak Pendeta, Kak Mariati juga ingin bicara. Izin Bang Zuma, boleh Kak Mariati? Satu data dulu sebelum ke Meria. Oke, silakan Bang Zuma. Nanti Kak Mariati. Paulus itu mengatakan kamu harus menjadikan aku sebagai teladanmu. Paulus menekankan doktrin dogma. Saya bacakan di dalam kitab saudara. Paulus sendiri mengatakan katairio, logismos, hopsumagonsis, theos, aikmalosito. Atau dikatakan kemudian bahwasanya Paulus ini menekankan doktrin dogma. Kami mematahkan, kami membinasakan setiap pemikiran logismos manusia. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan.
kami menawan pikiran dan menaklukkan kepada Yesus. Jadi Paulus mengatakan kami membinasakan pikiran setiap manusia dan kami kemudian merubuhkan ketinggian pengetahuan manusia. Jadi Anda boleh diulang tadi Galata berapa itu kata eksekomai? Eksekomai itu munculnya di Yohanes 1 nomor 18. Jadi yang berhak untuk mentafsirkan kemudian tentang Tuhan itu hanya Yesus, tak boleh orang lain. Jadi kalau orang Kristen hari ini mentafsirkan Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, dalam tubuhnya kepenuhan Elohim, dia mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan diri sebelum mati di atas tiang, itu adalah tafsiran manusia yang tidak berasas kepada pengajaran Yesus. Subhanallah, Yesuslah Nabi Rasul yang punya hak untuk menjelaskan tentang Allah, bukan ente Pak De, bukan saudara pendeta, bukan pastor, tapi Yesus. Apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Ada? Datang dalam rupa manusia, mati dibunuh manusia untuk menebus dosa manusia. Ada? Bentar, satu-satu dulu, jangan lompat-lompat. Yang tadi saya mau jawab itu. Silakan. Ya, itu saudariku ngomong dulu. Ya, silakan. Sambil Bapak Pendeta baca-baca buku dulu ya. Silakan. Kok bisa Bang kayak gitu Bang? Suara Abang itu loh. Bisa. Tergantung level. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh suara tadi itu loh, suara SpongeBob tadi. Kak Mary silakan. Enggak saya dapat Kak. Yohanes 1 ayat berapa tadi? Yohanes 1 ayat 18. Oh, ayat 18. Kakak lihat di diksi menyatakan itu translate dari eksegomai, dari kata eksegesis, menjelaskan, mentafsirkan. Ya, sekarang Kakak sampaikan sebelum kita lanjut Bang Zuma lagi dan Pak Pendet. Apa boleh dilanjut dulu Pak Pendeta dengan Bang Zumanya Kak Mary? Ya lanjut dulu Kak, saya lagi cari katanya Pak Pendeta yang tadi itu kata kerja. Itu kata kerja. Jadi Bang Zuma ini, saudaraku Zuma ini, dia hanya berpikir bahwa menafsir Alkitab itu hanya eksegesis. Di dalam ilmu tafsir kami itu ada yang namanya hermeneutika, naik ke eksegesis, dari eksegesis naik ke biblical theology, dari biblical theology naik ke systematical theology, dari systematical theology barulah disimpulkan menjadi practical theology. Jadi kalau hanya melihat satu kata exegeto lalu dihubungkan itu sebagai penafsir, itu salah. Justru penafsiran bicara tentang metode tafsir itu dijelaskan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 tadi, memilah firman kebenaran secara tepat. Itu. Jadi ya saya maklumilah karena saudaraku Zuma ini tidak pernah sekolah Alkitab, jadi tidak apa-apa. Saya doakan. Jadi gini, saudara pendeta, orang cerdas itu dalam kerangka berpikir itu harus sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kitab. Kerangka berpikir loh, bukan dogma, bukan doktrin. Contoh nih, ketika ada ilmu tafsir di dalam Al-Quran, itu dasar pijakannya ada dalilnya dari Tuhan kami, dari Nabi kami. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah mengutus Rasulullah untuk mentafsirkan kalamullah. Nah sekarang Yesus ini sebagai penerima firman. Yesusnya sebagai penerima firman yang punya hak, yang punya wewenang, yang punya kompetensi, yang punya legalitas dari Tuhan untuk menjelaskan firman Tuhan itu sendiri, itu Yesus. Sehingga Tuhan berani mengatakan, barang siapa yang percaya kepada anakku selamat, yang tidak percaya mati dalam dosa. Itu legitimasi. Sekarang Yesus yang menerangkan kemudian tentang Tuhan itu seperti apa. Kalau Anda mengatakan kata kerja yes dan yes, emang kata kerja yang punya tugas untuk melaksanakan itu Yesus, bukan yang lain. Apatah lagi seorang pendeta, pastor, tak ada kompetensi untuk itu. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika Paulus Anda bawa-bawa, Paulus ini adalah orang yang berusaha mematikan akal. Paulus ini adalah orang yang mencoba untuk membinasakan kemudian ilmu pengetahuan.
di dalam suratnya kepada orang yang ada di Korintus, 2 Korintus 10 nomor 5, tidak boleh menggunakan akal sehat, tapi cukup mengimani, mempercayai saja. Itu fakta real perintah di dalam Bible. Makanya unsur aspek ketuhanan dalam Kristen tidak boleh diolah oleh data akal, nggak boleh. Logisme itu tidak bisa dipakai dalam mempertuhankan Yesus, tak boleh. Hanya doktrin dan dogma yang harus menelaah itu. Nah, sekarang kita lihat. Oke, Amsal sabar. Ini Ya, ada silakan. fitnah yang saudaraku Zuma buat untuk Paulus. Silakan. Paulus mematikan akal. Itu fitnah. 2 Korintus 10 nomor 5. Roma 12 ayat yang ke 2, ini Paulus menuliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bahkan di ayat 1-nya dibilang gini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Logika lotreian, artinya iman Kristen dibangun dengan pengertian. Bahkan bisa. Itu hoax. 1-3 Paulus mengecam orang-orang yang meyakini iman tanpa pengertian. Orang yang beriman tanpa mengerti itu menghadirkan kebenaran sendiri dan membinasakan. Jadi saudaraku Zuma, Anda telah melakukan fitnah terhadap Rasul Paulus dengan mengatakan mematikan akal. Dengan mengutip sebagian ayat, lalu saudara tidak mengerti ayat itu, saudara menyimpulkan bahwa Paulus mematikan akal. Ini tidak benar. Baik. Giliran saya menjawab sekarang. Anda membawa kemudian pemberitaan Paulus kepada orang Roma. Sekarang tolong, ketika Anda mengatakan Paulus ini mengajarkan untuk perubahan oleh pembaharuan budimu, pertanyaan saya, yang harus berlaku adalah kehendak Allah. Tolong tunjukkan kepada saya ini, berdasarkan pengertian, pemahaman, pendalaman materi. Apa itu? Allah atau Tuhan yang datang kepada para nabi, khususnya Bani Israel, itu berkehendak agar mereka ibadah Sabtu atau ibadah Minggu. Silakan. Tolong Anda tunjukkan pengertian, pendalaman materi terhadap kehendak Allah yang datang ke bumi ini melalui para nabinya Bani Israel. Mereka diperintahkan untuk menjalankan kehendak Allah, menjaga Sabat, Sabtu atau menjaga Minggu. Ibadah Sabat yang berhubungan dengan hukum Taurat itu telah diakhiri waktu Yohanes tampil. Jadi ibadah Sabat hari Sabtu itu ibadah simbolik yang terikat dengan hukum lahiriah, hukum ritualistik, hukum simbolistik. Jadi Lukas 16 ayat 16, ketika Yohanes tampil, Yohanes menuju kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Domba yang di perjanjian lama itu sudah datang domba yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Maka diakhiri ibadah simbolik masuk ke dalam ibadah dalam roh dan kebenaran. Di dalam Yohanes 4 ayat 23, Yesus berkata, saatnya sudah tiba bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Hari ini kami tidak beribadah terikat oleh hari. Hari ini kami beribadah di dalam roh dan kebenaran. Ibadah secara hakikat. Sekarang tolong tunjukkan kehendak Allah ibadah Minggu. Silakan. Ini kan kehendak Allah. Katanya harus pembaharuan budimu dan harus menjalankan perintah Allah. Ya, sekarang Anda tunjukkan. Sekarang tunjukkan. Kisah Rasul 20 ayat 7, itu jemaat berkumpul hari Minggu atau hari pertama. Yang saya minta kehendak Allah. Ibadah Minggu itu mana? Ya kehendak Yesus sendiri dikatakan bahwa orang-orang Yahudi sendiri. Dan saya tunjukin Yohanes pasal 5. Kita lihat ya. Ya, silakan. Ya. Yohanes pasal 5. Yohanes 5 ayat yang ke-18. Ya, sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Meniadakan hari Sabat. Jadi itu mengandung makna implisit bahwa dengan hadirnya Yesus
semua sistem ibadah simbolik termasuk mengkhususkan hari Sabat sebagai hari khusus telah diakhiri, masuk ke dalam ibadah hakikat, ibadah dalam roh dan kebenaran. Di mana di mana Tuhan itu menghendaki menghilangkan hari Sabat itu di mana, Bang? Di mana kehendak Allah itu? Menghilangkan, tetapi kan hilang. menggenapi. Kok Kalau hari Sabtu digenapi jadi Minggu? Ibadah itu terikat oleh hari, maka sesudah masuk ibadah dalam roh dan kebenaran, ibadah itu tidak diikat oleh hari. Itu sebabnya rasul-rasul dalam Kisah Rasul pasal 2 setiap hari mereka berkumpul. Ini yang Anda sampaikan ini membantah firman Tuhan yang ada dalam Keluaran 31 ini. Dasar Anda itu apa? Mengatakan bahwa 31 itu sudah diakhiri dalam Lukas 16 ayat 16. Kata siapa? Ketika Yohanes tampil. Iya, makanya kata siapa? Kata Alkitab. Nah, bagus. Nah, ini ya teman-teman, kalau sudah ada kata Alkitab berarti sudah menyerah. Itu sudah tak ada lagi nih. Tak ada lagi dalil yang adalah firman Allah. Dari mana Anda mengatakan bahwa Bible itu firman Allah? Alkitab firman Allah itu kami dari terima. mana? Theophilus yang mulia, Theophilus yang mulia, itu firman Tuhan. Itu ilham. Oh, itu ilham. Beda lagi. Jadi syarat sebuah kitab ini untuk perjanjian baru. Saya kasih tahu saudaraku Juma. Syarat sebuah kitab menjadi firman Allah itu ada 3 syarat. Yang Kata pertama, siapa? Oke. Kata Yang siapa, Bang? pertama, bagaimana? Kata siapa syaratnya 3? Nah, syarat itu dibuat memasuki abad kedua, gereja-gereja itu sudah punya kanon. Ini Makanya tadi syaratnya itu yang pertama. Makanya dengar saya dulu supaya saudara itu bisa tahu tidak sembarangan memfitnah iman Kristen. Jadi, saya seperti tidak tadi. memfitnah. Tadi Bang, saudara bilang coba mematikan akal. kembali dulu. Baca coba 2 Korintus 10 nomor 5. Ini mau tujuan apa ini? 2 Korintus 10 ayat 5. Anda kan menuduh saya memfitnah. Kalau Paulus itu mematikan akal. Mematikan akal. Paulus Yes. Boleh selesaikan dulu Pak Pendeta. Saya juga mau dengar syarat Alkitab itu diterima menjadi kitab suci. Oke. Melalui kanon abad kedua. Sudah dijawab melalui kanon. Berarti bukan firman Tuhan lagi. Bang Zuma, melalui izinkan aku jelaskan dulu. Iya, silakan. Ya, jadi syaratnya itu ada 3. Yang pertama, kitab itu harus ditulis oleh rasul. Karena rasul adalah saksi mata. Saksi yang menyaksikan peristiwa Injil itu. Yang kedua, kalau tidak disaksikan rasul, dia harus didukung oleh rasul. Seperti Injil Markus didukung oleh Rasul Petrus. Kisah para Rasul dan Injil Lukas didukung oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, kalau tidak ditulis rasul, tidak didukung rasul, harus dibaca rasul. Dan rasul terakhir yang wafat adalah Yohanes di Pulau Patmos. Sehingga pertanyaannya, kitab yang muncul menjadi kanon itu tidak diterima lagi karena rasul adalah otoritas yang membuat syarat itu siapa? Iman Kristen. Oh, bagus. Karena ajaran rasul. Orang Kristen Perjanjian Baru tengoklah pada ajaran Rasul. Rasul bagi kami. Allahu Akbar. Bung, tak ajarin Bung ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gak boleh. Saudara bikin syarat-syarat sendiri, lalu Anda mengaku sendiri. Rasul itu adalah orang-orang yang dipilih khusus untuk meneruskan ajaran Yesus Kristus. Yang pilih siapa, Bang? Yang pilih siapa? Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pilih siapa? Yang pilih siapa? Di mana Yesus memilih Lukas, Markus, Paulus? Di dalam Yohanes 6 nomor 70, sabar. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih kalian yang 12? Di mana Yesus memilih Paulus, Lukas, Markus? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Lukas itu, tadi kan sudah dengar penjelasannya. Anda nangkap nih Bang Juma ini. Di mana Yesus tulisan Lukas itu didukung oleh Rasul Paulus. Maksudnya Pak Pendeta, Yesus kan hanya memilih 12 rasul. Di mana Yesus itu memilih Matius, Markus, Paulus. Sedangkan Matius itu siapa? Apakah Matius pemungut cukai? Bukan. Matius itu rasul.
Bukan. Rasul. Aduh, parah ini. Amsal 3 nomor 5, janganlah bersandar kepada pengertian kalian sendiri, tetapi harus bersandar kepada Kami tidak bersandar pada pengertian kami, justru kami berpegang pada ajaran Rasul. Dan Rasul itu manusia, Bang. Harus bersandar kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ilham. Di mana tertulis? Diberikan ilham. Oke, baik. Di dalam Injil Yohanes, Yohanes 14. Saudara pendeta, tolong tunjukkan di mana tertulis Lukas menerima ilham. Silakan. Yohanes. Nah, ini saya Mas Yohanes pasal yang ke-14. Lukas. Ya, saya kan harus jelaskan itu secara konstruktif. Yang saya tanya Lukas itu menerima ilham itu dicukupan oleh Rasul, diterima oleh jemaat. Tulisan itu diterima oleh jemaat sebagai firman Allah. Enggak, ilham itu kan bukan dari manusia ke manusia. Ilham itu dari Tuhan. Iya, di mana Timotius 2 Timotius pasal 3 ayat. Iya, saya ngerti. Iya, sekarang yang saya tanya Lukasnya menulis itu dari ilham itu tertulis di mana? Menulis dari ilham. Ya, kita menerima itu sebagai firman Allah. Jemaat dikukuhkan oleh Rasul. Jadi kanonnya orang Kristen itu berproses secara alamiah. Oh, alamiah. Segala sesuatu yang materi di dunia ini tidak ada di surga, termasuk mesin cetak tidak ada di surga. Maka kita segala sesuatu yang alamiah, materi tidak akan, termasuk manusia badani kita ini. Pak Pendeta, mohon izin tanya karena saya juga di sini Nasrani dan menyimak. Mohon izin Bang Suma. Silakan. Kan Pak Pendeta katakan tadi bahwa kanon itu muncul pada abad kedua, sedangkan jarak antara Yesus dengan abad kedua itu jauh sekali Pak Pendeta. Bagaimana jarak antara Tuhan Yesus dengan dikanonkannya Alkitab sebagai salah satu syarat untuk diterima menjadi kitab suci itu sangat jauh. Bagaimana model IQ-nya orang-orang dulu itu mengingat itu sangat jauh Pak Pendeta. Sedangkan saksi matanya pada saat itu sudah pada meninggoy. Dan yang hadir pada saat pengkanonan itu nggak ada satupun murid Yesus. Saya jelaskan dulu ya. Orang Romawi yang hadir dan Yunani nggak ada hubungannya. Saudariku supaya jangan salah memahami iman Kristen. Jadi Pak Pendeta, silakan. Ilham Allah. Yesus Kristus memberitahu di dalam Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi inilah yang kita pahami bahwa penulis-penulis kitab Perjanjian Baru yang masuk di dalam kanon itu menulis dengan ilham Allah. Sebelum ada kanon, tahap penulisan, orang-orang Kristen, jemaat itu dilengkapi dengan 9 karunia yang disebutkan di dalam 1 Korintus 12 itu mengenai 9 karunia. Jadi selama proses karunia itu, selama proses pengkanonan, penulisan, Tuhan lengkapi jemaat, membangun iman jemaat dengan karunia. Ya, dengan karunia. Nah, 1 Korintus 13 ayat 8 sampai ayat 10 itu menjelaskan bahwa karunia itu akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, yang tidak sempurna itu adalah karunia. Yang sempurna itu adalah kanon, ya, PL dan PB. Jadi sesudah ada kanon PL dan PB, sesudah Rasul Yohanes wafat tahun 96, maka orang Kristen menggunakan kanon Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Makanya ada bapak gereja namanya Tatian, dia menulis harmonisasi Injil di abad kedua, yaitu judulnya Diatessaron. Boleh masuk, Gurunda? Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan. Boleh ngomentari, Gurunda? Ya, silakan. Tapi nanti kalau misal saya kepanjangan, minta tolong dipotong ya, Gurunda ya. Ya, kamu bawa Mister.
Kanon. Oh iya betul. Oh, iya betul. Jadi gini Pak Pendeta, Anda mengatakan di kanon abad keberapa Pak Pendeta? Abad kedua. Abad kedua, betul. Betul. Bentuk kanonnya apa Pak Pendeta? Kanonnya itu ya begini, penulisannya itu ada dalam bentuk penulisan Apa? abad pertama itu pakai papirus. Ya. Oke, bentuk kanonnya adalah papirus. Bapak tahu bedanya papirus dengan kodeks? Tahu? Kodeks itu beda dengan papirus. Apa? Ya coba jelaskan supaya jangan salah. Kok saya yang jelaskan, gimana Pak Pendeta ini? Ya silakan. Lo enggak, saya tanya. Bapak mengatakan bentuk yang di kanon adalah papirus, betul? Hah? Betul? Bentuk yang di kanon Betul? adalah papirus. Loh, iya, saya kan tanya bentuk kanonnya apa. Bapak jawab papirus kan gitu. Itu proses pengkanonan. Loh, proses pengkanonan papirus maksudnya? Ya ditulis. Loh, ditulis di apa? Ya di papirus. Ditulis di papirus. Oke, jadi hasil kanonnya itu dibentukkan dalam bentuk apa? Ya itu masih tahap pengumpulan. Jadi kanonnya. Ya, iya. Setelah dikumpulkan itu jadinya dalam bentuk apa? Ya waktu itu belum ditemukan mesin cetak. Loh, saya nggak tanya mesin cetak. Saya tanya Jadi sesuai setelah dengan dikumpul sastra pada waktu itu. Saya nggak tanya sastra. Pertanyaan saya, bentuk hasil daripada kanonisasi itu dalam bentuk buku kek, dalam bentuk apa kek, itu loh. Dalam bentuk cita-cita Pak Man. Gulungan-gulungan kalau nggak salah. Dalam bentuk gulungan-gulungan kayak papirus kayak perkamen kayak kodeks kayak apa gitu loh. Perkamen itu beda lagi, itu gulungan. Ya Pendeta dalam bentuk cita-cita. Saya ini tanya dalam bentuk apa? Kalau nggak salah kayak perkamen kurang lebih seperti itu. Sebentar Bu, sebentar biar dijawab Pak Pendeta dulu. Dalam bentuk apa Pak Pendeta? Ya dalam bentuk perkamen bisa, dalam bentuk papirus bisa. Oke. Jadi perkamen itu dikumpulkan dalam sebuah buku, betul? Di dalam sebuah buku kan belum ada Ya. mesin cetak. Enggak, loh katanya ditulis. Nah makanya kan kamu nggak paham kan, dia punya cara itu. Loh, saya yang nggak Kamu paham lihat pula orang ini. Batak, orang Batak itu ada silsilah, cara penulisan silsilahnya. Enggak, Itu saya ditulis di tanya. daun. Saya tanya, kalau orang Batak ditulis di daun, kalau orang pada saat pengkanonan itu ditulis di atas apa? Papirus. Papirus. Berarti ada banyak papirus terus dikumpulkan jadi satu gitu. Iya. Oke, namanya apa, Pak? Ya papirus lah, namanya apa lagi? Waduh, Bapak nggak ngerti ini. Nggak ngerti Bapak ini. Papirus itu lembarannya Pak. Namanya itu papirus, lembaran dari pohon Namanya papirus. kanon. Apa lagi? Mau namanya bagaimana? Mau kamu kasih nama apa? Manuskrip. Oke, baik, saya tanya dulu. Papirus itu manuskrip bukan? Dinda Ardiansa coba minta beliau terangkan dulu. Ya, Siap, Guru. pengkanonan abad kedua itu apa? Siap, Gimana Guru. itu? Di mana Bang? Yang kita Lanjut. tahu itu kan Santo Innocentius itu kan di abad keempat. Nah ini dia abad kedua. Gimana ceritanya? Coba Betul, Gurunda. minta lagi dijelasin. Siap, Gurunda. Ya, Silakan Pak Pendeta. Jadi yang kanon itu siapa pada abad kedua itu siapa aja orangnya yang datang di kanon, dan nama kanonnya apa tuh? Saya kok baru tahu ada kanon abad kedua ya. Ya itu kan dulu abad kedua itu tidak ada terjemahan Latin, itu dipakai oleh Tertullianus. Nah itu Yang mengkanon siapa? Yang mengkanon siapa namanya? sudah beredar kanon itu. Namanya siapa? Enggak, namanya siapa? Kekristenan itu bukan caranya kanon itu dicetak oleh satu orang, bukan. Loh, kok Tapi di mana ini? surat-surat Paulus Tanya itu namanya. itu benar. Aku tanya namanya pengkanonnya siapa? Kalau nama Dan jemaat. Jadi kanon Katolik yang pertama itu adalah pengkanonan yang pertama yang resmi abad keempat Pak. Konsili-konsili gereja Katolik itu pertama itu para Nah, paus. itu salah. betul. Nah terus salah Anda pula. mengatakan abad kedua itu siapa? Salah, abad kedua itu Yang sudah ada. Ya siapa? Tatian itu menulis harmonisasi 4 Injil. Judulnya itu Dia Tesaron.
Hah? Tatian? Tatian? Kristian maksudnya? Tertullianus. Hah? Ya, karena kamu kan orang Kristen, bagaimana kamu bisa? Iya, Tatian ini maksudnya siapa? Tristan. Tatian deh lo Pak. kasihan itu. Ada Tatian ya, salah ya. Tertullianus itu. Tertullianus. Ada Tatian, ada Kalau Tatian, Tertullianus. Pak, kalau Tatianus itu bukan penulis. Tatian. Tatian siapa ini? Coba tunjukkan datanya, Pak. Coba tunjukkan datanya. Coba. Kalau kami ini data ini sumber buku. Ya, silakan, tunjukkan. Jadi Tatian itu namanya Diatesaron. Saya tidak bisa on cam karena jangan dipaksakan, nanti sertifikat tanah yang nongol. Enggak, yang lucu ini adanya kanon abad kedua itu loh. Iya, O Latin. Bang Sumaku, saudaraku, nanti Bang Sumaku bisa cari O Latin version. Itu sudah disinggung dalam tulisan tokoh gereja namanya Tertullianus. Judul bukunya itu Adversus Haresis. Kok jadi Tertullianus? Apa ini? Maksudnya apa ini, Bang? Tertullianus itu sudah mengutip O Latin version. Tertu itu batu berapi ya? Enggak, gini aja deh. Tunjukkan dong hasil kanonisasinya berupa apa tadi? Papirus kan? Tunjukkan dong papirusnya. Oh, itu mesti pergi ke museumnya. Iya. Waduh. Hanya punya data. Atau Anda ingin mengatakan bahwasanya Latihan version Bible ya, maksud Anda ya? Ya. Lah kalau itu justru di abad ke-16, Pak. Betul. Abad 16, betul. Dari Jerome, Latin version Itu abad 16 itu. Ini yang kita cari ini adalah yang Anda katakan kanon abad kedua. Iya, makanya Kenapa nggak sekalian aja kanon abad pertama aja? Abad pertama itu bukan kanon. Abad Dan Yesus hadir. Proses penulisan tahun 35 sampai 96 itu proses penulisan. Oh, nggak ada menulis tahun 35, Pak. Nggak ada penulisan Bible di tahun 35. Tolong tunjukkan kepada saya. Siapa yang menulis Bible tahun 35? Siapa? Ayo. Dalam proses penulisan. Ya. Matius sedang ditulis. Itu proses penulisan. Jadi itu bukan waktu. Aduh, jangan terlalu banyak makan singkong, Pak. Aduh, gimana ceritanya? Cuma yang tidak punya data, kasihan saya mengambil data dari kekristenan. Yohanes aja nih, Pak. Yohanes aja itu diberitakan bapak-bapak gereja ditulis tahun 40-an. Alamak. Maaf Pak, proses penulisan itu baru dimulai di abad kedua. Siap. Gini Pak Pendeta, pertanyaan saya simpel. Ini kita mau adu data atau adu congor? Itu dulu. Ya kalau adu data sampai minta tunjukkan manuskripnya ya nggak bisa saya. Oh nggak bisa, berarti kalau Bapak nggak bisa, berarti kalau Bapak nggak bisa, oke. Berarti kalau Bapak nggak bisa, terus saya bisa, gimana Pak? Saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Oke. Pertanyaan saya. Pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Latin Biblos itu tahun berapa? Abad berapa? Abad berapa? 16. Abad kedua. Ya. Ya Allah. Dua lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. 1592. Astagfirullah. Sampai pada saya Bang Suma lahir 1979 baru selesai, kemudian gereja Katolik menuliskan atau mengkanon atau apapun namanya Alkitab atau Bible Latin. Kita sudah salah. Waktu itu sudah Gimana nih? Kalau saya nyerah aja Gurunda kayak gini. Saya nyerah aja deh. Gimana? Saya mau nunjukkan data ya kan. Terus dia bilang Gurunda di kanon pada abad kedua. Buktinya bukan apa? Di kanon, diterjemahkan, bukan di kanon ya. Loh, tadi katanya di kanon. Diterjemahkan kanon tadi loh. Enggak jadi kanon. Enggak jadi kanon. Kanon itu sudah selesai akhir abad pertama. Astagfirullahaladzim. Kitab Wahyu itu kanon. Atau arti kanon, kata kanon dah.
Iya, iya. Kanon iya. tuh mistar. Saya Kanon tadi tuh suruh mistar. Tadi suruh Mistar. bawa Mister, iya. Patok, kalau mistar itu kan masih bisa ditarik. Alat ukur itu, Pak, alat ukur. Alamak. Itu sudah sebuah patok. Kanon itu patok. Itu bahasa Yunani. Aduh, gimana lah ini? Ya. Ini aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu nih data nih. Aduh, aku Bentar, itu punya katanya dari mana? Karena banyak dari gereja lah. kemarin. Dari gereja. Ya gereja mana? Kayak kemarin Pak Budi Asali bilang tafsir itu tidak benar itu. Gereja Kristen Indonesia. Salah. Gereja Kristen Indonesia pusatnya di mana? Jakarta, Pondok Indah. Salah. Oh, GKI itu kelompok liberal. Iya. Aduh. Enggak, saya tanya Pak. Saya tanya. Pada tahun 200 Masehi ya. Saya tanya ini pengetahuan. Pada tahun 200 Masehi, kalau memang itu sudah dikanon, pertanyaan saya, nama kanonisasinya apa? Bukan kanonisasi, terjemahan. Iya, lu nggak jadi dikanon. Saya tahu 100. Astagfirullahaladzim. Kalau Tahun 100 terjemahan- oke. Tahun 100 Gurunda katanya. Di mana lagi tuh? Jangkrik. Siapa Pak? Aduh, jangkrik lagi. Kamu Nih, saya kasih tahu kamu ya. Kalau kamu iya, belajar kasih tahu, Pak. naskah, saya kasih tahu tempat yang tepat, sumber-sumber yang tepat itu ada di Unbangun Society. Nah, di situ saudara bisa lihat ya apa secara lengkap mengenai naskah-naskah. Inilah aku permalukan dikit Pak, bentar. Nih ya. Ah, lama kali aku nggak mempermalukan. Sabar dulu. Aku belum mempermalukan orang dari tadi ya. Dengerin dulu Pak. nih ya. Sabar dulu Pak, sabar dulu. Ya, Alkitab makanya terang, sabar dulu Pak Pendeta, sabar dulu ya. Alkitab terang sabda.com nih kan. Nih, kanon kitab, dengerin dulu Pak, gantian ngomongnya Pak. Saya nggak ngomong ini, saya lagi dengar. Ya udah diam. Oke. Kanon kitab suci yang terdiri dari 73 kitab ini pertama kalinya ditetapkan oleh siapa? Saya tanya ke Bapak dulu. Oleh siapa? Bom. Oleh siapa Pak? Saya tanya Bapak dulu sebelum saya tunjukkan datanya. Oleh siapa? Kalau kanon itu dalam versi Oleh siapa? kami Jawab. Kristen, bukan oleh siapa, tetapi dikukuhkan oleh jemaat. Ya. Ini loh ditetapkan oleh Paus Damasus I pada tahun 382 kucluk. Ya, makanya datanya kamu itu tidak tepat. Kamu ambil salah. data yang tidak kompetensi. Ampun Gurunda. Lanjut. Karena datanya kamu itu searching internet, data dari kelompok liberal, kelompok Injili. Kalau kamu mau tahu data textual criticism yang benar, kamu ambil data dari kelompok fundamentalis. Dari Katolik salah nggak? Kalau dari Katolik salah nggak Pak? Kami tidak setuju. Salah pula Katolik. Ya, Mampus. Oleh Konstantin sebelum tahun 313 itu sudah ada Codex Tablensis. Codex Tablensis itu dipakai oleh Luther untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Itu dipegang oleh kelompok Waldensis. Tahun berapa itu? Ah, makanya. Iya, tahun berapa kok makanya? Codex Tablensis. Tahun berapa? Kan tadi kamu ngomong mengenai Katolik, saya hanya kasih tahu kamu. Lah ya tahun berapa? Tahun berapa itu? Ya nanti kamu carilah Codex Tablensis. Iya, saya cuma kasih tahu bahwa data yang kamu punya itu tidak lengkap. Udah Gurunda kosong ini Gurunda, lanjut. Datanya tidak lengkap. Data kamu itu data dari hasil searching, data dari kelompok liberal, kelompok Injili. Nggak ada isi. Nah, gitu. Saya justru lihat kalian yang nggak ada isinya. Maksudnya, ngalor ngidul. Anda nggak ada data loh. Jualan ayat Alkitab. Jualan. Anda tadi nggak ada data loh. Anda ditanya data, Anda bilang, saya nggak bisa open cam, nggak bisa tunjuk. Datanya. Nih. Aku bantu open cam sekarang. Silakan open cam. Silakan open cam. Saya bantu open cam. Sudah saya klik open cam tadi. Silakan disetujui Pak. Silakan. Sudah setuju, bisa ya? Bisa sudah bisa open cam. Coba disetujui. Saran saya sih lebih baik Pak Pendeta mundur. Saran saya gitu Bang. Daripada makin malu Bang, mending mundur aja. Ini ya.
Ya, Saya ya, bukakan coba. bukunya ya. Disimpan dulu, Pak. Disimpan dulu itu ada tulisan simpan. Woi, kameranya tulisan simpan dulu. Versi Latin kuno nomor Ngomong 24. sendiri dia nggak dengerin Kameranya orang. dibuka dulu, ditekan simpan Pak Pendeta. Diketik simpan, diklik simpan dulu Pak. Simpan tuh gimana? Gini ya. Simpan dulu. Sudah. Belum. Nah, itu anak Saran saya sih Bapak turun aja Pak, daripada makin malu sian jemaat. Enggak, ini ada bukunya ini, lihat ini. Iya Pak, di nggak on apa-apa. cam, disimpan Bapak. Nah, ini bukan sembarangan ngomong, abang tujuh. Ya buka dulu kameranya. Kameranya buka dulu kuclok. Ngeri Pak Pendeta ini. Mending Bapak Bukanya pura gimana caranya? Bapak pura-pura Coba jaringan ini saya aja undang Pak. lagi, saya undang, Turun. saya undang. Ini saya undang. Abang Ini saya mending udah undang pura-pura Pak. Silakan jaringan, Pak. diterima terus disimpan. Bang pura-pura aja jaringan turun, makin malu aja. Bang, Bang, Bukan jaringan, aduh gimana sih? kasihan Ya jemaat. udah Bang. itu disetujui. Bang, Oh gini, simpan. Oke. Nah, oke. simpan. Sudah. Tunjukkan datanya. Datanya mana? Judul bukunya apa? Judul bukunya. Judul bukunya. Judul buku. Judul buku di depan, sampul. Nah, saya tunjukin. Perlihatkan ya. Loh, kok kenapa ngambil sarung Pak? Hati-hati ambil sertifikat tanah. Saya doakan. Tunjukkan judul bukunya. Mana ya? Bukunya beda yang diambil. Nah, ini judulnya. nih. Apa judulnya? Lo kok kebalik tulisannya gimana itu? Buku ini. Itu yang sertifikat. nulis siapa? Yang nulis siapa, Pak? Ini Saya buku. tanya. Ya, yang nulis siapa? Yang nulis Tahun siapa? berapa? Ini yang nulis Siapa ini yang ada nih. Oh, Lihat, Pak. Iya. Ya, siapa? Dokter siapa itu? Aduh, Dokter. udah dikasih tahu. Nggak usah tersebut. Kebalik tulisannya, Pak. Kalau Bapak pakai kamera depan, tulisannya kebalik. Kalau Bapak mau saya baca, balik pakai kamera belakang Bapak. Bisa nggak balik pakai kamera belakang? Itu saya kirimkan tulisan khusus. Enggak, saya tanya, Kamera bacakan belakang, saja. Enggak, gini, Pak. Saya tanya, bacakan saja siapa Nggak usah nama penulisnya. bacakan. Enggak, tadi yang lucu itu pertama buka kamera bukunya lain, begitu disuruh minta Iya, sampulnya ambil betul. buku lain gitu. Artinya Betul, cuma betul. cuma judul aja. Udahlah Pak. Udahlah nggak usah lagi, Nah, mending yang turun saya lah. ambil ini bahasa Inggrisnya. Nah, ini terjemahannya. Yang bahasa Inggris mana? Yang bahasa Inggris mana? Jadi Coba. saya ambil yang Oke. Inggris. Ditulis buku itu ditulis Ini tahun berapa, merah. Pak? Ini terjemahannya. Ditulis tahun berapa? Enggak, saya tanya, buku itu ditulis tahun berapa? Tahun berapa ditulis? Bukunya ini bukunya ditulis. Bentar, saya lihat tahun berapa. Copyright tahun 99. Oke, 99. Pertanyaan saya. Pertanyaan gitu. saya, orang tersebut, penulis tersebut yang ada di buku itu mendapatkan informasi bahwasanya ada kanonisasi pada abad pertama dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Itu mereka ada Minta maaf society-nya, Bang namanya Dian Bargon Society. Minta maaf Pak Pendeta, Bang Suma, Iya, Bu. Natali, Iya, Bu. Bunda Rifa, saya mohon izin turun. Makasih, Bu. Ada tamu ya. Ya, makasih, Bu. Iya, ya, Oke. Bang Andi. Ya. Oke, Bu. Oke, Pak Pendeta. Semangat diskusinya Pak Pendeta. Shalom. Pak Pendeta itu tahu dari siapa, Pak? Pak, saya tanya sumbernya dari mana itu? Penulis itu mendapatkan sumber dari mana? Mereka ada risetnya. Nah, Ya, risetnya, itu risetnya. mereka punya organisasi namanya Dian Bargon. Enggak, saya tanya sumbernya dari mana? Ya mereka kan ada risetnya, mereka punya ini apa society sendiri namanya Dian Bargon Society. Iya, sumbernya yang saya tanya sumbernya, Pak. Saya enggak tanya risetnya, saya tanya sumbernya. Saya matikan kamera saya sama bintang. Enggak, saya tanya sumbernya, Pak. Saya enggak tanya risetnya. Duh. Bapak ini saya tanya sumbernya. Sumber yang digunakan oleh penulis itu dari punya penelitian. Duh. Literasinya dari mana? Mereka banyak sumbernya. Ayah, coba sebutkan. Saya minta satu sumber yang menyatakan bahwasanya penulis tersebut mendapatkan informasi bahwasanya ada kanonisasi pada abad pertama. Silakan. Di mana sumbernya? Jadi buku itu kan sudah ada Lah datanya. ya, buku itu ngambilnya dari mana, Bapak? Ya sumber dari buku ini mereka bikin penelitian. Nggak ngerti ini orang Maksudnya, cangkrik. maksud kamu ini sumber apa lagi yang kamu minta? Sumber Wah, sumber emosi kencana. Sudah gua emosi gua. Ampun lah.
Nah, saya dari emosi, saya justru saya ketawa di sini. Saya yang emosi, kuncluk. Jangan, santai. Begitu kamu, Ardiansa. Lalu ditanya Ini orang itu sumber. Saya lebih tua dari kamu, Ardiansa. Gini loh Pak Pendeta, gini loh. Sumbernya itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan itu penulis itu mendapatkan sumber dari mana? Dari si A itu siapa? Oh, itu kan Gitu mereka loh. begini loh, Ardiansa. Mereka itu melakukan penelitian. Penelitian itu Dian Bargon Society. Nah, Dian Bargon Wah, ini orang nggak ngerti bahasa Indonesia nih orang. Dia punya naskah-naskahnya. Jadi Sumber sumber air sudekat Pak. Referensinya dia menulis buku Pak, menulis buku referensinya dari mana gitu loh maksudnya. Banyak referensinya. Nah itu maksudnya. Coba dibaca referensinya Pak. Coba bacakan satu referensi yang mengacu kepada menjelaskan kepada bahwasanya ada kanonisasi pada abad pertama. Di mana referensi itu? Ya kan tadi udah dibilang referensi pertama yang tadi itu dia tulis. Di buku Atau bahasa sederhananya Pak Pendeta daftar pustaka, Pak Pendeta versus Haresis. Atau bahasa sederhananya Pak daftar pustaka. Di belakang buku biasanya Pak, di belakang buku. Banyak indeksnya ini. Mau baca yang mana? Coba baca Pak salah satunya. Ada nggak namanya Ardiansa di situ? Jadi indeksnya banyak ini. Nah, kok itu? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Ya dia ini indeks. Jadi kita harus lihat bukunya. Saya nggak punya indeksnya. Dia tulis di indeks saja ini. Nah, jadi ada referensinya. Jadi dia tulis. Kok indeks? Indeks itu apa Iya, Pak? itu siapa Pak? Indeks itu apa Pak? Iya. Iya, ketawa dia. Indeks. Jadi ini. Udahlah saudaraku, udahlah turun aja dulu Bang. Nanti aja lagi. Janganlah Bang Juma, nggak ada mainan gua nanti. Nggak, malu jemaatnya, kesian. Abang kita ini baik loh. Bang. Pak Pendeta aktif di gereja apa di ini Pak di kampus? Di gereja apa di kampus Pak Pendeta? Saya di gereja Pak. Oh di gereja, oke. Pak Pendeta itu kalau jemaat bertanya itu boleh dijawab nggak sih? Oh di gereja kami boleh. Habis kebaktian ada tanya jawab. Oh ada tanya jawab. Ya bebas bertanya. Ada nggak pernah jemaat bertanya seperti ini Pak Pendeta? Banyak, jemaat kami banyak yang suka berdiskusi. Ada nggak pernah jemaat bertanya begini, Pak Pendeta, kenapa kita ngumpul hari Minggu padahal tidak ada perintahnya? Ada nggak jemaat pernah bertanya gitu Pak Pendeta? Ada. Jawabannya gimana? Ya jawabannya seperti tadi saya sudah jelaskan ke Bab Juma itu. Anda menjelaskan hari Sabat tadi ke Bab Juma. Iya, jadi gini. Iya gimana? Kan ada Kisah Rasul 20 ayat 7. Nah, itu satu patokan bahwa kebiasaan berkumpul berjemaat hari Minggu itu sudah dilakukan dari masa jemaat mula-mula. Jadi Kisah Rasul 20 ayat 7. Ya saya bacakan ya. Udah Pak Pendeta, nggak usah dibaca, paham kita. Jadi Anda merubah hari Sabtu menjadi hari Minggu karena tulisannya Lukas gitu ya? Ya karena kan percaya itu firman Allah. Oke. Tulisannya Lukas itu diilhamkan Allah. Lukas menulis, tetapi itu ilham Allah. Di mana? Tadi pertanyaan Banyuma juga nggak dijawab. Di mana Lukas menerima firman Allah, Pak? Ya di mana bagaimana? Itu kan ilham. Waktu dia menulis itu ilham. Jadi ada beda pewahyuan, revelation beda. Kemudian ada illumination, ada inspiration. Jadi ada revelation itu pewahyuan langsung disampaikan kepada para nabi. Tapi yang tertulis itu Pak, Lukas mengadakan penyelidikan dan menanyakan saksi-saksi. Tidak ada ilham Pak, menyelidiki Pak. Gimana itu Pak Pendeta? Dia menyelidiki tetapi oleh jemaat. Jadi tadi ada tanya, siapa yang mengkanonkan? Itu jemaat. Pak Pendeta, objek apa yang diselidiki Lukas? Kan ada dua, Lukas menulis Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Iya, saya tanya objek apa yang diselidiki Pak Pendeta? Maksudnya objek apa? Ya kan orang menyelidiki kan ada objek yang diselidiki Pak.
Ya tentang Kristus dan tentang kalau Kisah Rasul itu tentang perkembangan jemaat mula-mula. Bisa nggak objek itu memberikan informasi yang akurat kepada Lukas? Oh, maksudnya gini, saudara punya pertanyaan itu, maksud saudara itu Lukas ini ambil referensinya dari mana gitu ya? Enggak, bukan. Ini kan Lukas mau menulis ini, Pak. Nah, dia jalan tuh. Dia dapat objek misalnya pohon. Nah, pohon. Gua tanya lu, apa seperti itu cara mendapatkan info, Pak? Oh, bukan begitu. Kan dibaca. Terus apa yang dia? Terus objek apa yang diselidiki, Pak? Objek apa? Saya kasih contoh, ada tulisan Paulus yang tidak masuk dalam kanon. Misalnya surat Laodikia. Paulus loh. Kolose pasal yang ke. Saya nggak nanya Paulus, Lukas ini objek apa yang dia selidiki, Pak? Ya, dia menyelidiki, dia menulis mengenai Injil itu Yesus Kristus, tentang kehadiran Injil di bumi. Iya, apa yang diselidiki, Pak? Di mana? Apa yang diselidiki? Ya kan hasil penyelidikan yang ada di Alkitab ini, yaitu Injil Lukas. Saya nggak nanya hasilnya. Apa yang diselidiki, Pak? Gitu loh. Hasilnya kanon. Oh, jadi menyelidiki tulisan-tulisan. Bukan menyelidiki, maksudnya saya nggak ngerti maksudnya. Bapak ini misalnya mau menulis buku. Nah, Anda menyelidiki apa? Anda kan sarjana nih, kan ada skripsi tuh, ada penyelidikan, misalnya angket kah, atau ke daftar pustaka kah, atau nih Anda ke jalan nanya-nanya supir-supir truk kah, apakah gitu loh maksudnya, Pak? Ya, mereka menulis dengan ilham, kesaksian rasul, saksi-saksi mata. Saksi, coba sebutkan satu saksi yang dia wawancara, Pak. Ya, Rasul Paulus kan orang yang bersama dia. Oh, jadi Lukas menyelidiki, menanyakan wawancara kepada Paulus gitu. Dia menuliskan semuanya, informasi-informasi itu dituliskan, kemudian dibaca oleh jemaat, lalu Rasul itu mengukuhkan. Kok menyelidiki langsung ada bacaan, Pak? Menyelidiki itu belum ada bahan, baru mengumpulkan bahan. Ya kan hasil penyelidikannya itu. Saya nggak nanya hasilnya dulu. Dia memperoleh untuk ada hasil. Siapa yang dia wawancara? Kan saya bilang tadi, ada Rasul, ada. Ya, Rasul siapa yang dia wawancara, Pak? Mula-mula salah satu contohnya itu adalah Rasul Paulus, juga ada Petrus. Nah, itu kan nama-nama mereka di situ disebut. Kalau memang ada keberatan dari Petrus. Udahlah, dia menyelidiki nggak jelas yang siapa yang dia selidiki. Ini rekonstruksi, gini nih. Ini kan kita bicara rekonstruksi. Saudara bicara rekonstruksi. Jadi ada subjek, ada objek. Ya kan? Nah, saksi subjeknya pada waktu itu sesudah Lukas menulis semua data ini, ya dibacakan di jemaat. Pak Pendeta, kalau saya sebagai dosennya Lukas, saya nggak bikin lulus dia, Pak. Nggak bisa jadi sarjana dia kalau cara penyelidikannya begini, nggak jelas. Beda dengan kami. Jadi perspektif saudara menilai dengan iman Kristen menilai itu beda. Bagaimana bisa seorang Lukas, Pak, tidak memenuhi kriteria sebuah karya tulis, Pak? Dengerin dulu, Pak Pendeta. Ya, tulisan-tulisan Lukas itu, Pak, tidak memenuhi kriteria sebagai paper, sebagai karya tulis, apalagi skripsi, apalagi tesis, Pak. Gimana bisa sumbernya juga nggak jelas dari mana dia ngambilnya, Pak? Sumbernya itu kan gini, ini rekonstruksi, yaitu ada bukti subjektif, ada bukti objektif. Objek penyelidikannya itu Injil Yesus Kristus, penyebaran. Gini aja deh, Pak, saya ambil satu kasus ya, kita studi kasus ke dalam berdasarkan hasil penyelidikan Lukas ya. Boleh baca Lukas 2 nomor 11, Pak Pendeta? Loh, kok nangis? Nangis ketawa. Nah, ya coba baca Lukas 2:11, Pak. Kita cek ini dari mana Lukas mengambil info ini. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari mana Lukas dapat info menulis itu, Pak? Maksudnya? Ya, Lukas menulis ini informasi dari siapa? Ya, dari para saksi. Ya, saksi siapa yang dia wawancara, Pak? Salah satunya Rasul Paulus, Rasul Petrus. Pak, waktu Bunda Maria itu melahirkan, memang banyak orang yang kerumunin dia, Pak. Maksudnya gimana?
Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa yang ada di TKP, Pak? Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus? Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa yang ada di TKP, Pak? ya Yusuf dan Maria. Iya. Apakah Lukas pernah ketemu Pak Yusuf dan Maria wawancara, Pak? Ya, dia kan menulis berdasarkan ilham Allah. Pak, Bunda Maria yang melahirkan, Lukas so tahu dari mana kok bisa nyambung? Lukas tahu Bunda Maria melahirkan begitu. Kalau Lukas di dalam pencatatannya ini ada kesalahan, maka tidak akan diterima oleh Rasul. Saya nggak bilang Anda salah loh. Cuman tadi Pak Pendeta udah akui waktu Yesus dilahirkan hanya Bunda Maria dengan Pak Yusuf. Tiba-tiba Lukas menulis Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Dari mana Lukas tahu? Siapa yang ngasih tahu? Itulah pertanyaannya. Lukas menulis yang pertama, keyakinan iman Kristen. Yang pertama itu, ini bukan berbicara iman, Pak Pendeta. Ini penelitian loh. Ya ilham. Izin Bang Hadi. Ya, lanjutlah. Ini soalnya nggak terarah, dia juga jawabannya ngarang terus. Ya udah biar dapat edukasi, diskusi sama Bang Zuma aja gitu ya. Akan oke lah ya, saya ada tugas yang lain lagi ya. Dia ngarang terus soalnya ditanyain juga jawabannya nggak pakai data gitu. Silakan Bang Zuma. Di sini mau asar, Dek. Lanjut aja dulu. Ya malah saya luko ya tahu. Kita sampai ketemu lagi ya, saudara. Tadi itu Pak. Iya. Oke ya. Tadi sebenarnya materinya Banyuma yang saya teruskan. Oke ya, Gitu, saudara Pak. Handi. Ya. Ya oke ya. Lain kali lagi. Iya Pak Pendeta, lain kali Pak Pendeta izin lain kali Pak, tolonglah diskusi itu agak akademik ilmiah yang logis Pak gitu loh. Nggak boleh menjawab itu asal ngarang Pak, nggak bagus dengar Pak Pendeta. Iya Pak, kasihan jemaatnya loh Pak. Pendetanya ini dibangga-banggain kok jawabannya gitu loh Pak. Begitu, maksud gini. Ini kan Gimana Pak? Itu buktinya ada dua, bukti objektif, bukti subjektif. Nah orang terdekat saja yang bukti subjeknya tidak ada yang komplain, gitu. Makanya yang kedua kemudian ada penegasan dari Alkitab bahwa buktinya di zaman sekarang Pak. Pendeta, dulu Pak, Pendeta Yakob, Pendeta Purnomo, teman-teman itu mengatakan bahwa yang Anda pegang itu ada 6.000 lebih kesalahan Pak. Pendeta Purnomo itu, saya udah diskusi dan saya ada chatnya dengan Pak Yusuf Teo juga. Jadi dia itu kan gini, naskah Alkitab itu kan kami tidak, yang asli autograf itu tidak ada lagi, yang ada itu apografa, itu salinan. Nah, tapi Pak Pendeta akui itu bahwa ada kesalahan terjemahan lebih 6.000 kata itu Pak. Sebenarnya tidak demikian, karena saya udah coba dia, saya kasih ada ayat yang dia bilang apa, saya lupa ya. Itu ada WA-nya. Setelah diteliti ke bahasa asli, justru benar, dia yang salah. Persepsi. Misalnya dia kritik Theos itu kok diterjemahkan menjadi Allah, kenapa enggak Tuhan gitu? Itu kan diteliti juga Pak, kenapa itu? Enggak diprotes. Tuhan itu kan bahasa Yunaninya Hokurios. Kok Tuhan kok kurios? Iya. Aduh, kacau ini. Dalam bahasa Yunani ke Indonesia itu, kalau Tuhan itu kurios tanpa artikel. Kalau Theos apa Pak? Kalau Theos Theos kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Allah. Ini dia nih masalahnya nih Pak Pendeta ini. Ini dia nih racunnya nih. Makin akut. Itu Allah karena kan bahasa Indonesia. Tak bukain kamus mau nggak Pak Pendeta? Bagaimana? Theos itu kalau diterjemahin ke bahasa Inggris apa Pak Pendeta? Theos ke bahasa Inggris. Ya. God ke bahasa Indonesia apa Pak Pendeta? Kalau God itu Allah. Aduh, ngarang bebas bener. Saya ulang Pak Pendeta. Theos ke bahasa Inggris apa Pak Pendeta? Pertanyaannya. Pak Pendeta. Theos ke bahasa Inggris apa? Apa? Theos ke bahasa Inggris apa? God ke bahasa Indonesia? Allah. Nenek moyang itu Pak yang salah. Kok bisa God menjadi Allah Pak? Aduh. Ya udah tidur sana Pak Pendeta, tidur. Bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ya saudara boleh. Ya udah Pak Pendeta, Anda kan ngantuk, silakan tidur. Itu padanan.
Harus dipahami. Tuhan Pak, di situ God itu Tuhan Pak. Kalau Tuhan itu bahasa Yunaninya itu Tuhan Hokurios. Kalau Tuhan Kurios tanpa artikel. Kalau Tuhan apa Pak? Kalau Tuhan Kurios tanpa artikel. Izin bentar Bang Handi, Pak, Bapak bilang kalau kurios itu Tuhan, kalau hokurios itu Tuhan. Ya. Yakin Pak? Iya, karena gini, saya kasih tahu ya, ini apa? Kalau bahasa Yunani, bahasa Yunaninya gini Pak, terjemah Indonesianya. Ho didaskalos hokurios, artinya apa Pak? Sebentar, saya jelaskan dulu. Bentar, Bang Handi. Iya. Jadi bahasa Yunani itu, kalau kata tanpa artikel itu menjelaskan karakteristik. Kata tanpa artikel itu kayak kurios. Nah, itu tanpa artikel. Kalau hokurios. Pasti mengerti ya, Pak ya. Bentar. Bentar, aku mau masuk dulu di sini sebentar. Izin ya guru-guruku sebentar aja ya. Nanti silakan nanti mulai. Kalau perlu tampilin datanya. Iya. Oke, gimana Pak? Jadi kata di dalam bahasa Yunani gini, ada kata yang berartikel, ada kata yang tidak berartikel. Nah, artikel itu contoh, ho itu artikel, ho, oi, nah itu artikel. Jadi misalnya ho kurios, dia bisa berubah menjadi oi kurioi. Nah, itu artikel. Artikel itu. Nah, kalau tanpa artikel, jadi kata yang memiliki artikel itu menjelaskan tentang kata tersebut. Nah, kata ganti tersebut. Maksudnya kata ganti relatif pronoun, maksudnya gitu kan, Pak? Relatif pronoun itu perubahan, itu tensisnya. Ini masih kita bicarakan. Enggak gini loh Pak. Bapak kan bilang kalau kurios itu Tuhan, ho kurios itu Tuhan. Sedangkan ho sendiri itu dimaksudkan relatif pronoun kan, Pak? Aduh, salah itu. Salah. Tergantung kalimatnya. Data. Saya lihatin data. Gimana Pak? Katanya seperti apa? Ini kita lihat ya. Kalau ho kurios katanya Tuhan ya. Kita lihat Tuhan barunya Pak Suat ya. Kita lihat. Sebentar ya. Coba saudari Natalia on cam supaya saya kasih tunjuk. Iya dong. Iya, nggak perlu disuruh juga otomatis Pak. Saya itu otomatis on cam Pak. Oke. Iya dong. Bisa ya? Bisa dong Pak, bisa banget Bapak. Lucu aja sih Bapak ini. Dari kemarin-kemarin juga diskusi sama saya selalu on cam. Oke, kita lihat dulu. Sebentar, diam dulu lah. Oh Bapak mau on cam duluan? Oke, Bapaknya duluan ya. Nah ini, saya kasih tunjuk ini, saudari ya. Nah ini leksikon ini. Leksikon, kebalik-balik. Terus ho kuriosnya gimana Pak? Ho katanya bukan relatif pronoun. Relatif pronoun itu sudah bicara tensi sesuai dengan kalimat, kata di dalam kalimat. Tadi kata Bapak ho itu bukan relatif pronoun ya. Saya tunjukin data nih. Terus kalau ho kurios kata Bapak, ho kurios itu berarti Tuhan ya. Saya tunjukin nanti Tuhan baru Bapak ketemu Pak. Tenang aja Pak. Bapak gimana Pak? Udah. Data apa sih yang Bapak mau tunjukin? Ya saya mau tunjukin. Nah ini misalnya. Nah, ini ya. Misalnya artikel. Apa Pak? Itu putih semua nggak kelihatan tulisannya. Nah, ini artikelnya yang ini nih. Ini nih. Artikel. Nah ini nih tabel artikel ada ho, tau, te, ton. Nah ini artikel. Ini. Bapak sebentar, Bapak tuh tahu artikel gak sih artinya tuh Bapak? Bapak tuh ngomong artikel Bapak tahu artikel gak sih Pak? Aduh Bapak ini. Artikel itu bukan seperti pengertian kita tulis apa? Bukan karya tulis ya, bukan. Ya, ini dalam. Terus ho itu apa Pak? Kalau bukan relatif pronoun, ho itu apa Pak? Ini maksud Pak? Ho itu kalau ini terpisah dari kalimat ya, kecuali saudara ambil di kalimat lalu saudara lihat leksikon, karena itu artikel itu akan menjelaskan kalimat yang saudara kutip. Iya, kalau bukan relatif pronoun itu apa Bapak? Pronoun dan segala macam. Ho itu kan artinya dan. Kalau bahasa Yunani ho, Indonesia dan. Sama itu. Dan itu enggak gini aja pakai data. Itu kain. Pakai data. Bapak udah selesai belum sih Pak? Saya mau pakai data loh Pak. Bapak ini on cam muka doang ditampilin, nggak ada datanya. Gimana sih Pak? Muka doang mah aku juga bisa Pak, muka doang. Ada saya dari tadi berusaha hindarin muka saya nih. Oke. Gantian ya Pak ya? Ya silakan. Oke.
Oke, ini ya Pak ya. Kalau ini kan yang kuriosnya untuk Yesus ya. Yohanes 13 ya kan. Kalau di terjemahan RAI kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan ya. Ternyata kurios kan Pak. Ini ho. Kita klik ya Pak ya. Ho kurios. Ini di Yohanes 13 kata Bapak. Ho kurios untuk Tuhan. Kita buka summary. Ternyata ho ini relatif pronoun ya Pak ya. Relatif pronoun Pak. Paham Pak? Relatif pronoun. Oh jelas dong ya, kata ganti relatif ya Pak ya. Kata ganti relatif. Oke, kembali ke statement Bapak. Kalau kurios saja tanpa ho itu berarti Tuhan. Sedangkan ho kurios katanya itu Tuhan. Saya perkenalkan Tuhan baru Bapak. Bapak bisa baca Pak? Ini Matius. Oh sebentar. Ya sabar ta. Aku data loh Pak. Aku data loh Pak. Oke ya. Bapak bisa baca Pak. Oke, sebelum ke original text Bapak lihat dulu ya. Matius 20 yang ke-8. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Tuan yang berkata kepada mandurnya ya, ini tuan ya punya mandur. Kita lihat, kita ke Bible Hub original text yang Matius 28. Tuan baru Bapak Pak. Tuan yang lagi ngobrol sama mandurnya Pak. Tuhan barunya Bapak. Wah, kurios Pak. Kita lihat Pak. Ini kodenya sama Pak ya. 3588 Pak. Kita lihat dengan strong number yang tadi Pak ya. Kita lihat ya. Kita lihat kita lihat Pak. 3588 Pak. Oh kurios sama loh Pak. Kita lihat ya Pak ya. Ini Yohanes 13 yang untuk Yesus ya. Ho kurios 3588. Kita lihat di Matius 28. Ho kurios juga 3588. Tuhan baru Bapak adalah tuan yang sedang ngobrol sama mandornya. Ya Pak ya. Makanya Pak, hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Kalau itu Tuhan, aduh banyak sekali Tuhannya Pak. Ya. Saudari sudah. Tadi lihat nggak Pak? Ya saya lihat, cuman saudari nggak paham bahasa Yunani. Salah ya, nggak paham ya? Oh yang buat Bible Hub ini nggak paham bahasa Yunani ya? Yang buat Bible Hub ini nggak paham ya sama bahasa Yunani Pak? Makanya mereka terjemahkannya tepat, tapi saudari kan nggak paham jadi enggak. Oh kalau terjemahannya tepat, kenapa di dalam Matius 20 ayat 8 kenapa tidak diterjemahkan Tuhan? Kalau terjemahannya tepat ya Pak ya, dengan hokurios di Yohanes 13 mulai berantem sama Bible nih Bapak nih. Bapak mulai berantem sama Bible. Sabar Pak Pendeta. Sebentar Pak, saya pakai data, jangan kejam, jangan panas, jangan panas. Ini data dari Bible Hub Pak. Apa? Liberal lagi, Bible Hub bidat gitu. Bible Hub apa? Nih, biblehub.com. Ya. Saudara, aduh gimana? Saya diem dulu lah Pak. Gimana sih Pak? Tanya saudari dulu. Saudari ini ngawurnya udah terlalu jauh. Ya kalau ngawur, kalau saya ngawur berarti Bible Hub yang ngawur Pak. Saya kan pakai data dari Bible Hub. Saudari yang ngawur. Relatif pronoun itu apa? Saudari jelaskan dulu. Oh, berarti ini ngawur ya Pak ya? Di saat Yohanes 13. Enggak, Bapak nggak usah ke relatif pronoun itu apa? Pak, mengenai pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran bahasa Inggris mengenai kata ganti relatif atau relatif pronoun itu sudah clear semasa saya masih di bangku sekolah. Ya Pak ya. Sekarang kita maju ilmunya. Bapak ini pendeta Pak. Levelnya itu jauh di atas jemaat Pak. Saya dulu mantan Kristen. Saya hanya level jemaat. Masa Bapak kalah sih Pak? Masih tanya lagi relatif pronoun itu apa? Saya ya Pak ya? Tanya, sekarang ini saya kembalikan ke statementnya Bapak tadi Pak. Bapak yang ngawur, ya udah kita buktikan yang ngawur siapa Pak. Berdasarkan data bisa terbukti. Berdasarkan data bisa terbukti siapa yang ngawur. Bapak nggak usah panas. Enggak, bukan ya, panas. Saudari itu tidak mengerti matra bahasa Yunani. Karena saya tidak mengerti, saya memiliki referensi data buat saya menunjukkan data yang benar yang seperti apa. Tidak paham. Loh, kalau nggak paham, makanya pakai data biar paham. Bukan pakai ngibul ya Pak ya. Makanya kan saudari saya mau tanya, apa itu refleksi pronoun? Udah Bapak sekarang gini Pak. Tadi Bapak kenapa ya kesurupan ya? Perbedaan pronoun, refleksi pronoun. Sebentar dulu Pak Pendeta. Itu bisa saudari Pak Pendeta, dengarin dulu Pak Pendeta. Oke lah ya, saya kok kabur? Kok mau kabur? Enggak. Yohanes 13 itu dengar dulu Pak Pendeta, ini pertanyaannya. Pak Pendeta dengarin dulu pertanyaannya. Yohanes 13 ho kurios kok diterjemahin Tuhan.
Sedangkan yang satu di mana? Hokurios terjemahannya Yang Tuhan. satunya Hokurios juga itu di Matius 20 ayat 8. Itu Tuhan yang sedang berbicara dengan mandurnya. Jadi Matius 20:28, Hokurios itu 20 ayat 8. 20 ayat nomor 28, Hokurios itu terjemahannya Tuhan. Kalau Yohanes 13:13, Hokurios terjemahannya Tuhan. Kok bisa, Pak? Kok bisa terjemahannya beda, Pak? Itu aja pertanyaannya, Dinda ya. Itu ya. Ya, karena itu silakan. Karena dengan statementnya Pak Pendeta tadi ya sangat jelas sekali statement dari Pak Pendeta. Kurios aja itu Tuhan, sedangkan Hokurios itu Tuhan. Nah, bagaimana Pak? Apa yang terjadi di dalam Matius dan Yohanes 13:13? Kenapa di dalam Bible Bapak khusus Yesus ada kata Hokurios itu Tuhan, sedangkan Hokurios yang lainnya ternyata tidak seperti klaim Bapak tadi? Ya, karena kan saudari Natalia ini tidak mengerti matra bahasa Yunani. Hancur ini. Ada gramatikalnya. Pak, nah, yang tidak mengerti. Sebentar. Sini, saudari sebentar. Bapak kan bilang, tadi kan Bapak bilang kalau Hokurios itu diterjemahkan Tuhan. Kenapa di dalam Matius 20 ayat 8 Hokurios tidak diterjemahkan Tuhan, tetapi Tuhan? Coba saudari lihat di situ kan ada demonstrasi pronoun, refleksi demonstrasi pronoun. Saya coba klik lagi ya Pak ya. Saya klik yang di Matius 28 ya. Ini ho-nya ini sama nggak sih relatif pronoun? Saya klik ya Pak ya. Saya klik ini Matius 28. Hokurios. Ho-nya saya klik. Kita ke summary juga. Sama saja Bapak. Relatif pronoun sama Pak. Bapak udahlah Pak, mengenai relatif pronoun itu apa, kata ganti relatif itu apa, kita sudah clear Pak semasa di bangku sekolah. Bosan lah Pak sekolah lagi, balik sekolah lagi, udah tuaan loh Pak sekolah lagi Pak. Kenapa saudara buka kamus? Itu kan klaim. Itu hanya Kok klaim? Berarti Bible Hub ini hanya klaim begitu? Saya mau tanya saudari Natalia ini, apa perbedaan demonstrasi pronoun dan refleksi pronoun? Nah, lalu di dalam tensis bahasa Yunani, Bapak pertanggungjawabkan yang berartikel itu cara memahaminya seperti apa? Ini dari tadi tanpa data kata kamu. Iya. Kamu bilang saya ngerocos tanpa data. Di saat Anda klaim, saya minta pertanggungjawaban klaim Anda. Bapak habis berak, jangan lupa cebok langsung kabur. Paham nggak sih Pak? Bapak ini pendeta ditonton sama ini berapa 3.700 mata. Ini berapa dari 3.700 yang memandang, ini berapa orang jemaat dari gereja Bapak? Masalah bagi saya justru ini menelanjangi bahwa ada orang Kristen yang tidak keyakinan karena tidak paham Alkitab. Saya tidak ada masalah di situ. Oh, di saat saya membaca di sini Hokurios, dibilang saya tidak paham. Iya. Di saat saya bilang di sini saya baca berdasarkan data di Matius 28 ditulis Hokurios sama dengan kabur Bapak Pendeta, kabur saudara-saudara. Ya, kabur ya. Gergetan aku dari tadi dengernya ya. Diskusi sama Gurunda Zuma, aduh level terlalu tinggi Gurunda Zuma buat dia.